warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat uswah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah ya. Alhamdulillah hari ini saya bersama Dr. Ustadz Samsul Arifin Nababan yang sudah kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah salah satu mu'alaf ya Ustadz ya. Pada tahun 91 Ustadz ya, seorang mu'alaf yang alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali mengajak teman-teman masuk Islam. Dan kemudian banyak sekali yang sudah sukses ya santri-santrinya ya Ustadz ya. Dan di sini juga kita melihat bahwa Ustadz Nababan ini adalah salah satu mu'alaf yang sudah sukses terutama dalam mengaji orang masuk Islam, dan juga sudah memiliki 6 pesantren An-Naba ya yang dikhususkan untuk para mu'alaf juga. Pesantren ini sudah ada 6 cabang. Kebetulan saya berada di cabang yang ke-6 di Bogor ya. Di Bogor. Kemudian hari ini saya bisa berjumpa dengan beliau, dan tentunya sahabat uswah dimanapun kita berada pengen tahu sebetulnya bagaimana sih kiat-kiat Ustadz Nababan ini bisa sampai memuslimkan teman-teman untuk masuk Islam, dan juga bagaimana sih kiat Ustadz Nababan ini sehingga sampai sukses mendirikan 6 pesantren untuk saat ini ya, dimana pesantren itu juga santrinya itu semuanya dibebaskan biaya ya Ustadz ya, dari biaya makan, biaya tinggal, dan juga bahkan sekolah ya, pendidikan sampai dikuliahkan ke luar negeri ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz Samsul Arifin Nababan bisa memberikan trik dan juga apa saja yang nantinya bisa kita kita patut teladani, kita contoh untuk teman-teman muslim ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustazah Dr. Uswatun yang sudah berkesempatan silaturahmi mengunjungi tempat kami, pesantren kami di Bogor ini, yang hari ini bertepatan dengan suasana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan hari ini kita telah puasa hari yang ke-17. Saya merasa terhormat sekali dikunjungi seorang dosen, seorang doktor, yang mana saya mengenal sekali Dr. Uswatun ini dari masih kuliah S1. Di masa beliau masih menyusun skripsi, saya menjadi salah seorang objek penelitian beliau. Kemudian ketika mengambil program master di UIN Syarif Hidayatullah, saya juga ketika beliau akan menyusun tesisnya, saya juga diminta beliau untuk memberikan komentar-komentar dalam proses penelitian tesisnya, sampai kemudian beliau menjadi seorang doktor dan sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Alhamdulillah. Jadi saya merasa terhormat sekali dikunjungi, apalagi sampai mengatakan saya sudah sukses. Ini saya merasa tersanjung sekali. Padahal saya anggap ini saya belum ada apa-apanya, masih gagal saya sebenarnya. Tapi oke lah. Kadang-kadang penilaian orang itu kan berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana awal mula saya mendirikan pesantren mu'alaf ini, seperti yang sahabat uswah tahu bahwa saya sebagai ustadz yang berlatar belakang mu'alaf, memang sejak saya menjadi ustadz ini, alhamdulillah banyak mendapatkan curhatan dari para mu'alaf. Ya, mereka mengatakan, kenapa Ustadz Nababan dari mu'alaf kok bisa jadi ustadz, sementara kami berpuluh-puluh tahun jadi mu'alaf, tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca Quran. Nah, dari situlah awal mula saya punya keprihatinan kepada para mu'alaf ini. Alhamdulillah tahun 2008 saya mendirikan pesantren mu'alaf pertama di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Kemudian tahun 2014 mendirikan cabang untuk putrinya, dan dari tahun 2017, 18, 19 sampai 20 berturut-turut selama 4 tahun ini membangun 4 pesantren lagi. Jadi kita sudah 6 buah cabang di seluruh Indonesia. Dan saya memang fokus untuk memberikan dakwah kepada orang-orang non-muslim. Ya, karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di gunung-gunung sana, yang tinggal di pelosok pedalaman sana, yang mereka sejak lahir beragama lain dan tidak pernah mendengarkan berita Islam. Nah, kalau kita tidak mendatangi mereka, siapa yang akan memberikan informasi kepada mereka tentang kebenaran agama Islam? Dan alhamdulillah Ustazah, begitu saya mendatangi kampung-kampung mereka ini, kita datang membawa berita gembira berupa Islam ini. Subhanallah, itu dalam setahun kita bisa ratusan mengislamkan orang. Alhamdulillah. Iya, begitulah
kisah perjalanan saya dalam mengemban dakwah ini, alhamdulillah. Iya Ustadz, mungkin bisa berbagi trik bagaimana yang non muslim itu tertarik gitu loh masuk Islam. Iya. Ustadz, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, dan banyak dari kita juga yang dari non muslim dari muslim itu jarang yang berdakwah di kalangan non muslim seperti itu Ustadz. Iya, kalau kan ustazah seorang doktor di bidang komunikasi ya, tentu sudah tahu bagaimana trik-trik dakwah di dalam Quran itu, karena kita dalam berdakwah ini harus tahu segmennya dulu, ya, harus tahu segmennya siapa objek dakwah kita ini, kan gitu. Nah, di Quran itu Allah sudah berikan satu metode bagaimana cara kita berdakwah yang efektif kepada orang-orang non muslim itu terutama ya. Kata Allah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 metodologi di dalam Quran tentang bagaimana cara kita berdakwah kepada orang non muslim supaya kita bisa mudah mengajak mereka kepada Islam. Nah, di sini adalah pembagian satu pengklasifikasi, satu segmentasi lah ya katakan ya. Jadi kan manusia ini kan tingkat pendidikannya kan beda-beda Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ada yang intelektual, ada yang sedang, ada yang awam. Ekonomi juga begitu, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin begitu. Jadi metode dakwah kepada orang ini kan tidak mungkin sama. Iya, betul-betul. Nah, jadi ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Mufassir mengatakan bil Quran was sunnah, bil hujjah, bil dalil, gitu kan? Nah, tentu kalau kita pakai dalil, siapa objek dakwah kita? Mad'unya siapa? Gak mungkin orang awam. Orang awam tidak akan nyambung pakai dalil, gitu kan? Benar nggak? Iya, betul-betul. Nah, jadi kalau objeknya itu orang intelektual, para ilmuwan, terpelajar, oke, kita main dalil. Ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini Injilnya, segala macam itu nyambung. Tapi orang awam tidak nyambung. Akhirnya apa? Kita masuk kepada tahap yang kedua ini. Apa namanya? Cara yang kedua. Ya, wal mau'izatil hasanah. Nah, mau'izah hasanah adalah memberikan pelajaran, memberikan contoh-contoh yang konkret kepada. Nah, ini biasanya segmennya orang-orang awam nih. Orang miskin, orang awam yang tidak berpendidikan tinggi. Orang ini tidak butuh teori, tidak butuh konsep. Orang ini butuh teladan, butuh contoh. Ya, nah, kalau Ustaz ditanya bagaimana triknya, saya bergantung sikon. Kalau yang saya dakwah itu orang-orang non muslim yang miskin, saya masuk dengan cara apa? Dengan keteladanan. Saya tunjukkan bagaimana Islam yang elegan, Islam yang kasih sayang, Islam yang peduli, gitu kan. Nah, itu bagi mereka itu luar biasa. Iya kan? Luar biasa itu. Saya kadang-kadang datang membagi hewan kurban kalau Idul Adha begitu. Mereka mengatakan bahwa ini Islam kok indah sekali gitu kan. Tapi kalau orang-orang intelektual nggak mempan pakai gitu, harus pakai ilmu gitu kan. Nah, yang ketiga terhadap orang-orang yang tokoh-tokoh agama, mungkin mereka ini agak ngeyel gitu kan, memerlukan cara debat, dialog. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan itu. Jadi memang ada segmentasi dalam dakwah ini. Nah, bergantung siapa yang kita dakwahi. Kalau yang kita dakwahi orang awam tadi, maka cara kita harus cara mau'izah al-hasanah tadi. Ya begitu saja. Ya, luar biasa sekali ya sahabat uswah ya. Ustadz Nababan ini di dalam menyampaikan Islam itu sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 ya. Kemudian bukan hanya itu, beliau juga cara berdakwahnya langsung to the point, bil hal juga ya, dengan langsung tindakan ya Ustadz ya. Alhamdulillah sekali dan subhanallah sekali. Nah, ini Ustadz terkait dengan pondok pesantren ini kan sudah sampai 6 cabang ini, apalagi santrinya itu udah ribuan ya, ratusan ya, ratusan, dan kemudian mungkin bisa sedikit disampaikan berapa di mana saja pesantrennya yang sudah ada 6. Kemudian ini Ustadz, bagaimana kemudian sampai ya eksis lah, sukses, santrinya banyak, terus kemudian disekolahkan pendidikan tinggi sampai ke luar negeri seperti itu. Iya, pesantren kita ini sekarang sudah ada 6 cabang. Ada 2 di Bintaro, Tangerang Selatan, itu Ikhwan dan Ahwat. Kemudian ada 3 saya dirikan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada 1 di Bogor yang sekarang ini, di Bogor ini. Kalau santrinya Jakarta sama di NTT itu ya ratusan orang lah kurang lebihnya. Dan ini nanti di tempat ini insya Allah akan mampu menampung sekitar 700 orang. Dan semua santri kita ini hanya mu'alaf saja. Ya, hanya mu'alaf. Dan mu'alaf ini kita tidak ada pungut biaya. Sini adalah free, gratis semuanya. Bahkan mereka bukan cuma kita kasih free makan minumnya, pendidikan di dalam pesantren. Bahkan para santri kita ini juga kita sekolahkan di luar formalnya. Ada yang tingkat SMP, kemudian SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan di antara mereka bahkan ada yang kita kuliahkan ke Timur Tengah. Saat ini ada 7 orang yang di Timur Tengah. Ada 3 di Sudan, 4 di Sudan, ada 3 di Irak, di Baghdad. Jadi mereka ini kita kuliahkan semua, kita biayai ya dari pesantren ini.
karena kita punya target bagaimana para mu'allaf ini setelah mereka sarjana S1 minimal, mereka wajib kita kembalikan ke kampung masing-masing untuk berdakwah kepada keluarga mereka, kepada orang tuanya, kepada masyarakatnya. Itu target kita kepada mereka ini. Alhamdulillah komitmen itu sampai sekarang sudah terbangun dan sudah ada beberapa orang santri kita yang sudah alumni dan sekarang mereka kita tugaskan memimpin di cabang-cabang kita yang ada di daerah NTT sana. Baik Ustaz, alhamdulillah sekali dan subhanallah sekali ya. Ini adalah salah satu strategi yang memang sudah Ustaz siapkan ya, bagaimana kita bisa membentuk seorang dai-dai ya, yang nantinya dikembalikan ke tempat masing-masing untuk berdakwah, untuk menyebarkan syiar Islam. Baik Ustaz, yang terakhir mungkin ini ada pesan untuk tentunya ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya untuk kita semua, bahwa ini seorang mu'alaf juga sudah sukses luar biasa. Tentunya kita yang muslim asli ini yang belum bisa melakukan apa-apa atau dakwah belum sampai seperti Ustadz Nababan, mungkin akan terenyuh hati kita untuk bisa menyampaikan dakwah kita sehingga dakwah Islam itu bisa diterima di sekeliling Ustadz. Mungkin yang terakhir bisa menyampaikan pesan-pesan ini untuk sahabat uswah dimanapun ya kita berada tentunya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustazah Dr. Uswah. Sahabat uswah sekalian, saya hanya ingin memberikan pesan moral kepada antum semuanya, bahwasanya marilah setiap pribadi kita ini bertekad menjadi para dai, para juru dakwah, penyeru. Menjadi dai atau daiyah itu tidak mesti tampil di mimbar-mimbar, di podium-podium, tidak mesti dengan lisan, ya. Ada banyak cara kita berdakwah. Sebenarnya yang membuat kita unggul daripada umat-umat terdahulu itu karena dakwah. Sebagaimana Allah katakan di Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kamu umat Muhammad ini kata Allah tampil sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia kata Allah. Jadi kita ini gelarnya khair ummah, umat yang terbaik dan lebih baik daripada umat-umat yang sebelum kita. Subhanallah. Apa yang membuat kita derajatnya tinggi menjadi umat yang terbaik? Bukan karena kita kaya, ya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita wah gitu. Sebenarnya kita dihargai oleh Allah menjadi khair ummah karena kita mengemban satu amanah, yaitu tugas kenabian. Apa tugas kenabian itu? Adalah berdakwah. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu saudara diutus kepada seluruh umat manusia. Tapi dalam kenyataannya beliau itu kan umurnya pendek. Ya, umur dakwahnya cuma 23 tahun. Umur hidupnya 63 tahun, tapi diangkat menjadi rasul kan umur 40 tahun. Betul. Dari beliau diangkat menjadi rasul sampai meninggal itu hanya 23 tahun waktunya berdakwah. Sementara beliau baru berdakwah di tempat saja, Mekah, Madinah. Pertanyaannya, ya, tadi kan dikatakan di ayat Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Tapi dalam kenyataan beliau baru sampai Mekah, Madinah. Lalu siapa yang akan mendakwahi umat di luar Mekah, Madinah itu? Yang ada di Amerika sana, yang ada di Eropa sana. Nah, yang akan meneruskan tugas kenabian itu adalah umat beliau. Maka di Quran kita ditinggikan derajatnya oleh Allah menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Karena apa? Karena kita diwajibkan melanjutkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara sahabat uswah, saya mengajak antum semua untuk kita menjadi pribadi dai, ya, yang menyeru, yang mengajak orang kepada kebenaran, kepada Islam ini dengan potensi yang kita miliki. Antum punya bakat, ya, bicara jadi pendai, dai yang jadi pembicara. Antum punya harta, dakwah dengan harta. Antum punya apa lagi? Punya skill yang lain, dakwanya dengan skill yang lain. Intinya dakwah itu bukan hanya monoton dengan bicara, tapi bisa dengan tulisan, bisa dengan infak. Jadi intinya adalah mengajak orang kepada kebenaran. Itu aja pesan saya, karena selama ini kesan orang yang jadi dai itu hanya penceramah. Betul. Antum tidak posisikan diri sebagai dai, padahal sejatinya setiap pribadi kita menjadi dai ini. Ada di pundak kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas kenabian ini. Ini saja pesan moral saya.
Mudah-mudahan kita semua bertekad menjadi dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jazakillahu khair Ustazah Dr. Atun atas silaturahminya berkunjung dan sekaligus mewawancarai saya seputar pesantren An-Naba dan juga kiprah saya di dalam dunia dakwah ini. Terima kasih sekali Ustaz Dr. Samsul Arif Nababan ya. Baik sahabat uswah semua, itu tadi ya sudah sungguh luar biasa, subhanallah sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nababan ya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah atau bisa menjadi khairul ummah ya, sebaik-baik ummah yang selalu bertakwa kepada Allah dan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Begitu ya sahabat uswah ya. Akhir kalam, sampai ketemu minggu depan insyaallah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.